Ketemu lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Hari ini adalah session ke-5 ya, mengenai prinsip usability ya, daya guna ya. Ini kemarin kita sudah bahas mengenai analisis tugas ya kemarin. Sekarang ini kaitannya dengan ketersediaan daya guna dari komputer ya, antara manusia dengan komputer. Subtopik yang akan kita bahas di sini pertama, definisi dari usability, prinsip-prinsip usability, penentu keberhasilan sistem, komponen penentu daya guna, menguji daya guna heuristik. Nah, definisi dari usability itu sendiri adalah yang kaitannya dengan tingkat kemampuan ya di sini, atau derajat kemampuan sebuah perangkat lunak software. Untuk apa di sini ya? Untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas ya ini. Jadi bagaimana perangkat lunak ya bisa membantu ya penggunanya untuk menyelesaikan tugas ya. Yang kedua ya, ini definisi yang kedua adalah tingkat produk. Jadi usability itu tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user. Jadi untuk mencapai tujuan secara efektif ya, dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Ya ini. Jadi bagaimana perangkat lunak atau produk itu bisa digunakan ya, sehingga menjadi tujuan yang efektif, sehingga memberikan kepuasan dalam menggunakannya ya ini. Nah, penentu keberhasilan dari usability ini adalah pertama, berguna. Nah, ini ya. Jadi kalau ada sebuah perangkat lunak atau produk itu tidak berguna ya, berarti tidak ada usability-nya. Terus yang kedua, dapat digunakan ya. Nih, kalau ada perangkat lunak atau sebuah produk tidak bisa digunakan, berarti tidak ada usability-nya. Ya, dapat digunakan dan di sini ya, digunakan ya itu. Nah, ini adalah komponen penentu daya guna ya. Dilihat dari komponen kualitasnya ya. Pertama itu efisiensi ya. Nah, bagaimana sebuah produk atau perangkat lunak menghasilkan sebuah efisiensi pekerjaan. Memorability artinya dapat menyimpan sebuah kegiatan ya. Ini. Terus juga mencegah dari banyaknya kesalahan dan juga menjadi faktor keamanan yang baik ya di sini. Terus juga ada tingkat kepuasan dan learnability. Artinya manusia bisa belajar ya dari perangkat lunak atau produk tersebut. Artinya mudah dipelajari. Ya, itu. Jadi sebuah produk yang berhasil dan dia merupakan usability, berarti dia mudah dipelajari. Kalau sulit dipelajari, ini patut dipertanyakan usability-nya ya ini. Ada 5 buah komponen ya di sini yang kaitannya dengan usability ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya di gambar ini ya. Nah, ini 5 komponennya ya. Jadi ini kita jelaskan ya mengenai menguji daya guna ya. Jadi untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dari sebuah sistem
Nah ini ya, untuk mengukur interaksinya, karakteristiknya, apakah punya daya guna ya, atau bermanfaat, efisien. Ya, terus untuk mengidentifikasi kelemahan antar muka ini, sehingga perancang bisa memperbaikinya secara cepat. Jadi sebuah produk, baik itu produk perangkat lunak maupun perangkat keras, itu akan semakin baik kalau sering dilakukan uji, ya, tes gitu ya. Maka ada yang namanya testing ya, testing terhadap sebuah aplikasi atau testing terhadap sebuah produk ya, ini. Jadi dapat digunakan secara informal maupun menyeluruh ya, ini ya. Terus dapat dari biaya yang sangat murah sampai biaya mahal ini ya. Jadi kaitan dengan biaya untuk melakukan uji ya, pengujian ya, pengujian sebuah sistem atau pengujian sebuah perangkat keras ya. Karena untuk menguji dari daya guna itu ada 3 jenis pengujian ya. Ini menurut Levy and Conrad tahun 97. Pertama uji exploratory, terus threshold testing, ada uji perbandingan. Nah ini 3 contoh jenis uji ya. Tentunya di sini kita bisa menggunakan 3 ini, salah satu dari 3 ini ya, 3 uji ini ya. Nah, menurut Hilbert ya, Red Mills tahun 2000 ada uji formatif di sini. Terus ada uji sumatif ya. Nah ini ya, ada 2, formal secara formatif dan secara sumatif ya ini. Terus sistem yang berdaya guna itu mengurangi biaya pelatihan ya. Nah, kalau sistem yang baik itu bisa mengurangi pelatihan ya. Nanti kalau mengurangi pelatihan berarti kan sistem itu mudah digunakan. Support consumer artinya mendukung sebuah kebutuhan di sini ya. Nah, terus juga meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, ini ya, sistem yang mempunyai daya guna di sini. Ya. Kalau support consumer artinya ini baik itu resource ya, sumber dayanya ya, itu banyak mudah untuk didapatkan ya ini. Ya kalau kita beli produk terus ada spare part yang rusak misalkan, nah berarti dia banyak support produk yang ada di pasaran. Nah ini support konsum ya ini. Jadi bagaimana cara uji kepergunaannya? Bisa menggunakan pemilihan kartu, evaluasi heuristik, evaluasi uji skenario ya ini. Evaluasi heuristik, jadi yang akan kita jelaskan di sini mengenai evaluasi heuristik. Ini mengeksplorasi sistem, terus dia melakukan identifikasi masalah kebergunaannya, terus mengklasifikasikan setiap pelanggaran atau satu atau lebih prinsip kebergunaannya. Ini ya, ini evaluasi heuristik ya. Jadi sistemnya ya itu dieksploitasi, artinya dibongkar ya, dites benar-benar sampai batas sistem itu tidak mampu lagi ya untuk diuji selanjutnya ya. Itu istilahnya seperti press stress ya, test stress gitu ya. Ya kalau kita punya produk ya, atau kita misalkan kita ada punya sebilah besi ya, kita tes dengan menggunakan palu sampai beratnya beberapa kilo, dia akan patah dengan menggunakan palu berapa kilo. Nah itu contoh menguji atau mengeksplorasi sistem ya. Nah kalau aplikasi perangkat lunak berarti diuji
sampai aplikasi itu error ya. Nah itu, nah di error itulah akan mendapatkan sebuah ketidakmampuan atau kesalahan ya, sampai batas yang tidak mampu lagi ya ditangani oleh sistem ya. Itu dialog yang sederhana dan alami ya, berbicara dengan bahasa pengguna. Nah ini daya guna heuristik ya, terus mengurangi beban ingatan pengguna ya, konsisten, sistem timbal balik, jalan keluar yang jelas, jalan pintas, pesan kesalahan yang baik, bantuan dan dokumentasi. Jadi ini daya guna heuristik ya, dengan melakukan sebuah dialog ya, artinya komunikasi antara user dengan sistem itu sendiri atau aplikasi itu sendiri. Apakah ini mudah untuk digunakan ya? Ini ya, ini contohnya ya, berbicara dengan bahasa pengguna. Tentunya bagaimana komunikasi antara komputer ya dengan user ya, tentu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia ya. Itu banyak sekarang bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang mudah dikenali oleh manusia ya, ini dibandingkan bahasa pemrograman era-era pertama ya, menggunakan bahasa mesin misalkan ya. Itu ini ya, mengurangi beban ingatan pengguna. Artinya bagaimana ya daya guna heuristik ini ketika user menggunakan sebuah sistem atau program aplikasi atau perangkat lunak atau produk, ini bisa mengurangi beban ingatan bagi penggunanya. Artinya mudah diingat ya, baik itu aplikasinya ya, menu-menunya ya, alur proses ya, ketika dia menginput data itu mudah diingat ya. Itu juga konsisten ya, artinya tampilan menu, terus tampilan interface-nya, terus proses input dan outputnya itu konsisten gitu ya. Nah, ya artinya konsisten, tidak berubah-ubah ya. Ada menu atas, tahu-tahu pindah ke bawah, ada menu samping, tahu-tahu muncul di tengah. Nah itu nggak konsisten ya. Ini terus juga sistem timbal balik ya. Nah ini ya, ada komunikasi ya, dua arah antara sistem ya dengan si pemakai, si pengguna di sini ya. Terus juga jalan keluar yang jelas ya. Ini ada proses data yang diolah lalu diproses ya menjadi sebuah informasi. Nah itu kan jalan keluar yang jelas ya. Terus ada jalan pintas ya, artinya dia bisa melalui jalur sesuai dengan kaidah yang ada di menu misalkan ya. Itu misalkan jalan pintas menggunakan menu yang ada di bawah misalkan, itu jalan pintas misalkan ya. Nah, kalau kita menggunakan HP itu biasanya ada menu-menu pintas ya, dibanding lebih cepat ya dibandingkan dengan menu-menu yang standar ya itu. Nah ini jalan pintas ya, pesan sekolahan yang baik ya. Artinya ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh user, sistem atau perangkat lunak ini membuat sebuah peringatan ya, ada kesalahan tindakan yang dilakukan oleh user ya, sehingga user bisa berhenti dulu untuk melakukan aktivitas ya, untuk memperbaiki kesalahannya ya. Jadi jangan sampai tidak ada pesan kesalahan, user terus melakukan aktivitas sampai selesai, sehingga ketika terjadi proses untuk menghasilkan informasi, itu informasinya tidak ada, tidak keluar, karena tidak ada peringatan kesalahan selama proses user melakukan aktivitas kegiatan pada sebuah sistem, program aplikasi misalnya, kegiatan sistem menginput data misalkan ya ini.
Ini ya. Terus bantuan dan dokumentasi. Ini kaitannya dengan bagaimana sebuah produk, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras, itu biasanya suka ada yang namanya dokumentasi, help ya, itu bantuan untuk melihat bagaimana cara penggunaan dari sebuah produk ya ini. Nah ini ya, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya, bagaimana dialog yang sederhana dan alami. Jadi user interface di sini harus seringkas mungkin dan bersifat natural language gitu ya. Jadi tampilan dari sebuah aplikasi itu harus ringkas ya, natural ya, sehingga mudah untuk digunakan oleh manusia. Ya, pendekatan yang harus digunakan adalah dengan hanya menampilkan perintah yang diperlukan gitu ya. Ringkas, singkat, yang hanya diperlukan saja ya di sini. Penggunaan warna ya itu juga ya. Jadi warna yang mudah untuk dilihat oleh manusia. Jadi warna yang natural ya, artinya ketika dilihat ya oleh manusia ini tidak merusak mata misalkan ya ini. Itu ya, ini dialog yang sederhana dan alami gitu ya. Jadi kalau manusia melihat ya warna yang terlalu terang ya, itu kan merusak mata misalkan ya. Karena dia bekerja non-stop ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan warna yang terang terus, nah bisa rusak itu matanya ya. Jadi harus warna yang natural, warna-warna yang adem lah istilahnya ya ini. Nah ini berbicara dengan bahasa pengguna ya, dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user ya itu. Penggunaan singkatan bahasa yang tidak jelas harus dihindari ya ini. Jadi dalam sebuah produk itu perangkat lunak atau produk perangkat keras, hindari singkatan-singkatan yang tidak jelas kecuali sudah diberikan di katalognya misalkan ya, ada singkatan yang diperjelas dengan artinya misalkan ya itu. Ya, menghindari perintah-perintah yang berorientasi pada mesin ya di sini atau bahasa pemrograman ya. Jadi kalau di interface sebuah program aplikasi ya harus menghindari bahasa-bahasa mesin ya, karena yang menggunakan adalah operator, pemakai, bukan programmer ya. Itu pemrogramer itu hanya membuat aplikasinya, sedangkan sehari-hari yang digunakan, yang memakainya adalah operatornya ya ini. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam misalnya ini. Nah ini selanjutnya mengurangi beban ingatan pengguna ya, artinya user ini tidak dibebani untuk mengingat ya dengan banyak perintah misalnya ya. Dulu ya sistem operasi itu kan banyak menggunakan perintah command line sehingga memperlambat proses pengoperasian sebuah sistem operasi. Nah, dengan sistem operasi yang lebih user friendly gitu ya, graphic user interface berbasis kepada GUI, ini user hanya tinggal klik ya, mencet tombol ya, klik keluar menu, klik keluar menu. Nah itu apa tujuannya? Untuk mencegah terjadinya user itu untuk menghafal ya itu. Jadi dia hanya mengingat gambar atau tombol lalu melakukan sebuah aksi gitu ya. Nah ini ya, ini kalau user sudah diperintahkan untuk menghafal ya, banyak perintah komen yang harus diketik, misalkan untuk membuka menu ya, menu open file, kita harus buka perintah misalkan ya, open nama file, folder di mana, wah itu
usernya kelamaan ngetik ya. Nah, dengan cara klik keluar ya menu. Nah, itu adalah salah satu contoh user tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal saat berinteraksi dengan sistem ya ini. Terus ini konsisten ya, ini artinya konsisten ya, user interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindari user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali ya ini. Jadi masing-masing interface ya itu konsisten ya keberadaannya ya ini. Artinya ketika dia input data ya ada menu yang memang sudah ada gitu ya, terus input lagi ada, nah itu konsisten. Jadi jangan sampai ketika menginput data terus sudah disubmit ternyata tidak ada lagi ya menunya, akan ada lagi kalau pencet yang lain misalkan. Nah ini tidak konsisten ya. Ya, sistem timbal balik. Jadi sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau di status sistem ya. Sistem yang menunggu input dari pengguna, memproses input dan menampilkan output ya. Ini sistem timbal balik ini. Ada input lalu diproses, keluarlah output. Nah, itu kan timbal balik ya. User menginput data lalu diproses oleh sistemnya ya, lalu muncullah sebuah output melalui monitor misalkan, melalui printer misalkan ya, melalui LCD misalkan ya. Itu adalah sistem timbal balik ya itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jalan keluar yang jelas ya di sini. Jadi sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak. Nah, ini ada terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Ya, itu. Jadi jangan sampai ada ketika user ingin melakukan proses ya keluar dari sistem itu jelas. Jangan sampai keluar dari sistem ya ternyata dia masuk lagi ke dalam sistem dan mencari keluarnya itu dicari mana menu keluarnya ya. Saya mau keluar ini ya. Nah, ini terjebak ya. Nah, ini kan jadi terjebak ya. Jadi buatlah sebuah alur proses ya interaksi antara user dengan komputer itu dengan jelas ya. Bagaimana alur proses untuk menyimpan file, itu jelas. Bagaimana proses untuk keluar dari sistem, ya itu. Ya, jalan pintas. Nah, ini berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Ya, itu ya ada jalan pintasnya. Ya, seperti saya jelaskan di awal, ya, bagaimana handphone itu pasti ada menu pintas, ya. Biasanya supaya ada orang yang pengen cepat ya mau melihat ya atau menggunakan akses yang sehari-hari digunakan. Yang sehari-hari digunakan itu biasanya di handphone itu ada menu pintas ya. Itu ya. Misalkan dia sering menggunakan kamera, ada menu pintas untuk memunculkan kamera. Ya, itu. Dibandingkan dengan jalan standar yang biasa ya itu melalui menu-menu yang ditampilkan ya ini. Nah, ini jalan pintas ya. Sama kalau masuk ke dalam sebuah gedung ya, mungkin tuan rumah akan masuk ke dalam gedung dengan menggunakan jalan pintas yang cepat masuk sampai ke kamar misalnya. Dia harus melalui ruang tamu, ruang keluarga, baru masuk ke rumah, baru masuk ke kamar. Tapi ada jalan pintas dari garasi langsung masuk ke kamar ya. Nah, itu contoh jalan pintas. Nah, begitu juga dengan aplikasi ya, itu
ya aplikasi, ada jalan pintas ya untuk menggunakan menu-menu yang sehari-hari digunakan ya. Karena menggunakan menu-menu standar itu terlalu prosedural misalkan ya, itu ya, sehingga memakan waktu ya. Pesan kesalahan yang baik, nah ini contohnya ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh user, yang mana di situ sistem bisa mengenali dan memberikan sebuah peringatan. Ada kesalahan input, ada kesalahan dalam melakukan proses sebuah kegiatan input data misalnya, sehingga user bisa siap ya untuk melakukan perbaikan ya. Setelah melakukan perbaikan baru dia bisa melanjutkan kegiatan aktivitasnya ya, itu. Nah, ini juga membantu user ya untuk lebih memahami sistem ya, itu. Bayangkan ya kalau kita menggunakan program aplikasi ya, di mana sistem itu tidak mempunyai sebuah peringatan kesalahan. Kita dari jam 1 sampai jam 2 siang 1 jam input data. Setelah 1 jam ternyata datanya kosong. Setelah dicek ternyata aplikasi tersebut tidak mempunyai peringatan kesalahan. Nah, ini bisa fatal ya. Usernya bisa bingung, dia kok 1 jam nggak ada peringatan kesalahan. Ya, jadi tujuan dari peringatan atau pesan kesalahan itu adalah agar user bisa dimonitor oleh sistem ya. Apabila ada tindakan kesalahan itu bisa dihentikan dulu untuk diperbaiki, nah, baru berlanjut ke proses selanjutnya ya, itu ya. Itu ada pesan-pesan kesalahan yang baik ya, contoh good error message ya, aturan dalam menampilkan pesan kesalahan. Nah, itu juga ada aturannya ya, itu. Nah, bagaimana untuk mencegah kesalahan? Jadi sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan ya, ini. Bantuan dan dokumentasi. Nah, ini contoh bagaimana memberikan kemudahan ya yang diberikan oleh kebanyakan sistem, menjelaskan bagaimana cara menggunakan sistem tersebut, bagaimana cara menggunakan produk tersebut ya, ciri-ciri khususnya, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik ya, itu. Biasanya setiap program aplikasi ya, baik itu di Microsoft Word, program aplikasi desain grafis, program aplikasi pemrograman, itu pasti ada yang namanya help ya, dokumentasi. Untuk apa? Untuk mempermudah bagaimana cara penggunaannya ya, itu ya. Nah, ini yang terakhir, kepuasan berinteraksi ya. Jadi kepuasan berinteraksi ya, itu aturan kepuasan berinteraksi. Pertama, fasilitas kunci cepat ya, ini umpan balik yang informatif, rancangan dialog yang mengarah ke penutupan sini ya, pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan, pembalikan tindakan yang mudah ya, dukungan pada focus of control internal, pengurangan beban memori jangka pendek, konsistensi. Jadi ini adalah aturan dalam memenuhi kepuasan dalam berinteraksi ya, antara user dengan sebuah sistem atau produk aplikasi atau produk yang lainnya ya. Itu session kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.